Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 268 perusahaan asing yang didiskriminasi. Untuk menghadiri pertemuan pertukaran bisnis di malam hari, Lin Yu pulang lebih awal dan berganti setelan. Bagaimanapun, kali ini mewakili kecantikan Rongkin, jadi dia harus berpakaian di atas panggung. Tang Hao datang menjemputnya setelah pukul 5. Bagaimana Tuan Sue kembali ke Qinghai, apa yang terjadi? Lin Yu bertanya-tanya. Oh, tidak apa-apa, ada yang salah dengan kantor pusat. Kembalilah untuk mengatasinya, dan kamu akan kembali dalam beberapa hari. Tang Hao menjelaskan. Apakah pertemuan pertukaran ini diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, pertemuan pertukaran ini biasanya dilakukan setiap 2 atau 3 tahun, dan semua undangannya adalah perusahaan terkenal. Kali ini kita bisa mengundang Rongkin Meiyan, yang menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan mengakui perusahaan kita. Tang Haoxing dia berkata terburu-buru, dengan sedikit bangga dengan kata-katanya, dikatakan bahwa wakil menteri juga akan hadir secara langsung hari ini. Saya tidak mengerti masalah bisnis, Saudara Tang, Anda harus mengkhawatirkannya sebentar lagi. Lin Yu tersenyum, merasa bahwa dia tidak memiliki efek lain selain menunjukkan wajahnya sebagai bos. Setelah Tang Hao dan Lin Yu tiba di Hotel Four Seasons untuk menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran, eksekutif senior perusahaan lainnya juga telah tiba. Mereka menyapa Lin Yu dan Tang Hao bersama-sama, dan kelompok berjalan masuk. Berpakaian seperti ini bersama mereka, ada banyak orang yang berjalan dalam tim, tentunya dari perusahaan lain. Menurut Tang Hao, ada puluhan perusahaan yang datang ke pertemuan hari ini. Semuanya adalah perusahaan ternama dari semua lapisan masyarakat di Beijing. Menurut Tang Hao, proses seluruh pertemuan pertukaran pertama-tama Kementerian Perdagangan membuat ringkasan, garis besar dan panduan, diikuti oleh Qi dan A perusahaan dan pertukaran, memeriksa kekurangan, dan kemudian makan malam, memberi setiap orang kesempatan untuk bertukar pengetahuan. Venue besar sekali, dengan puluhan deretan kursi. Setiap baris kursi bisa duduk di 2 kompi. Nama-nama kompi tersebut ditempelkan di kursinya, artinya kursinya sudah diatur. Lin Yu membawa sekelompok karyawan dan langsung masuk, mencari lokasi perusahaannya saat dia berjalan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Hei, kenapa kamu tidak memiliki perusahaan kami? Sudahkah kamu melihatnya?" Karyawan lainnya juga mengerutkan kening dan bertanya-tanya. 8 atau 9 dari mereka, dengan puluhan pasang mata, bahkan tidak dapat mengetahui nama perusahaan mereka. Beberapa orang selalu menemukan bagian depan, tetapi belum menemukan perusahaan mereka sendiri. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, "Saudara Tang, apakah Anda yakin mereka mengundang kami? Akan sangat memalukan jika mereka tidak diundang." "Diundang, undangannya masih ada padaku," kata Tang Hao dan dengan cepat mengeluarkan undangan dan melihatnya. Ini aneh. Lin Yu tidak bisa menahan senyum tak berdaya. "Tidak apa-apa, aku akan pergi dan bertanya." Tang Hao segera bergegas ke atas panggung dan berjalan ke seorang wanita dengan pakaian formal hitam, dan berbisik, "Sekretaris Lan." Sekretaris Lan memegang dokumen itu dan berbicara dengan orang lain saat ini. "Saya tidak tahu apakah saya melihatnya setiap hari atau sengaja berpura-pura tidak mendengar, dan mengabaikan Tang Hao." Tang Hao harus menunggu dengan sabar untuk menjelaskan masalah tersebut kepada orang lain, dan kemudian dengan hati-hati berkata, "Sekretaris Lan, saya ingin bertanya di mana Rongkin Meiyan duduk." "Rongkin cantik, kan?" Sekretaris Lan melirik Tang Hao dengan ringan dan berkata, "Baris terakhir." Setelah berbicara, dia mengabaikan Tang Hao dan berbalik. "Baris terakhir, Tuan He, kita berada di baris terakhir."
Tang Hao berkata tanpa daya ketika dia kembali, tadi itu sekretaris wakil menteri. Dia bilang kita di baris terakhir. Seharusnya itu benar. Mereka tidak mengira bahwa perusahaan mereka berada di baris terakhir pada awalnya, jadi mereka hanya mencarinya, dan mereka tidak menemukannya untuk waktu yang lama. Hah? Baris terakhir. Baris terakhir sangat jauh, bisakah kau mendengarku dengan jelas? Ya, pengaturan ini terlalu tidak masuk akal. Sepertinya hanya perusahaan kecil yang berada di baris terakhir, bukan? Kecantikan Rongkin kami juga merupakan 3 teratas di bidang kosmetik ibu kota. Siapa yang Anda anggap remeh? Sekelompok karyawan segera berhenti berkelahi ketika mereka mengetahui bahwa perusahaan mereka berada di baris terakhir, tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh baris terakhir. Lin Yu juga sedikit mengernyit, agak tidak senang, bahkan jika mereka semua adalah perusahaan dan perusahaan besar, kecantikan Rongkin mereka tidak akan menjadi yang terakhir, bukan? Hei, lupakan saja, mari kita duduk bagaimana mereka mengaturnya. Sebagai perusahaan non-lokal, alangkah baiknya diundang. Tang Hao dengan cepat tersenyum dan menghibur semua orang. Memang sebagai perusahaan asing sangat diperas oleh perusahaan lokal dan departemen terkait, sehingga menurutnya sudah banyak muka mengundang perusahaannya. Meskipun Chu Yunxi memiliki saham di Rongkin Meiyan, masalah ini jarang diketahui orang luar, dan bahkan jika diketahui, tidak banyak berpengaruh, toh Rongkin Meiyan bukanlah urusan Chu Yunxi sendiri. Presiden Tang benar, bagian depan dan belakangnya sama. Bukankah ada stereo di aula? Anda dapat mendengar dengan jelas. Ayo, duduk. Lin Yu tidak terlalu peduli dan menyuruh semua orang duduk. Setelah semua orang di ruang konferensi hampir sampai, mereka menyadari bahwa sebenarnya ada banyak kursi kosong di depan mereka. Mungkin beberapa perusahaan memiliki lebih sedikit orang yang datang dari yang diharapkan. Tuan He, mengapa kita tidak duduk di depan? Ada lebih dari selusin kursi kosong. Manajer Departemen Penjualan menyarankan kepada Lin Yu. Tidak, saya tidak tahu bagaimana melakukan bisnis. Yang mana untuk duduk? Jika Anda ingin duduk, pergi saja dan duduk. Lin Yu tersenyum dan tidak menghentikan mereka. Pokoknya, kursinya kosong, dan Anda bisa duduk ke depan. Lebih baik baca subtitle di meja, yang membantu mereka membuat catatan. Ayo pergi. Beberapa eksekutif langsung menyapa mereka dan duduk di depan mereka. Tang Hao tetap di belakang, duduk bersama Lin Yu. Tanpa diduga, manajer penjualan menunggu beberapa eksekutif senior hanya untuk duduk di sana. Sekretaris biru itu tiba-tiba melangkah dan dengan cepat menginjak sepatu hak tinggi, dan berkata dengan dingin kepada beberapa eksekutif termasuk manajer penjualan, siapa yang membiarkan Anda duduk di sini? Apakah ini lokasi perusahaan Anda? Mengapa kami tidak melihat bahwa tidak ada yang duduk di sini? Kami menganggur saat kami menganggur. Manajer penjualan buru-buru menjelaskan. Duduklah sebentar sebelum kami dapat mendengarmu dengan lebih jelas. Bagaimana Anda tahu bahwa tidak ada yang duduk? Anda tidak dapat melakukannya bahkan jika tidak ada yang duduk. Di mana harus duduk, cepatlah. Sekretaris Lan mengerutkan kening dan mendesak dengan dingin. Orang-orang datang pada saat itu, tidak bisakah kita pergi lagi? Tidak, aku punya keputusan akhir tentang peraturan di sini. Wajah Sekretaris Lan sangat muram, dan dia berkata dengan dingin, Anda bisa langsung duduk di kursi Anda, atau segera keluar dari tempat itu. Manajer penjualan dan yang lainnya saling pandang, tahu identitas sekretaris biru itu, dan tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka harus duduk kembali ke kursi dengan kepala menunduk. Ada apa? Kenapa kamu kembali? Lin Yu bingung saat melihat mereka segera kembali. Ketika beberapa orang membicarakan masalah itu, wajah Lin Yu tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, seorang sekretaris kecil, pejabat yang sangat kuat. Tampaknya sekretaris biru itu sebagian besar karena Rongkin Meiyan adalah perusahaan asing, jadi dia sama sekali tidak memandang mereka, karena perusahaan di 2 baris terbawah duduk maju,
dan dia tidak peduli dengan mereka, biarkan mereka Rongkin Meiyan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Itu jelas ditujukan pada kita. Artinya, mengapa dia meremehkan kecantikan Rongkin kita? Hina kami, kenapa kamu mengundang kami untuk melakukannya? Sekelompok eksekutif sangat marah, dan mereka dapat melihat bahwa sekretaris biru itu dengan jelas berusaha mempersulit mereka. Oke, anggap saja beberapa kata. Kelangsungan hidup perusahaan asing secara inheren lebih sulit, jadi bersabarlah. Tang Hao buru-buru membujuk mereka beberapa patah kata, karena takut didengar oleh sekretaris Lan dan staf lainnya, kalau tidak mereka harus memakai sepatu di masa depan. Sebagai angkatan pertama karyawan Rongkin Meiyan yang ditempatkan di ibu kota, ia mengetahui kesulitan perusahaan asing mendapatkan pijakan di ibu kota. Jadi ia selalu mampu menanggungnya, dan toleransi dialah yang membuat kecantikan Rongkin tidak terlalu merepotkan. Dengarkan Tuan Tang, mari kita kurangi sedikit kata-kata. Lin Yu juga dengan sungguh-sungguh menasihati semua orang, berencana untuk menanggungnya untuk saat ini. Setelah Wakil Menteri Perdagangan selesai berbicara, para CEO dari beberapa perusahaan besar secara bergiliran berbicara dan berbagi pengalaman. Lin Yu tidak tahu apa-apa tentang itu, dan tidak repot-repot mendengarkan, jadi dia menundukkan kepalanya dan mengambil telepon untuk memainkan permainan. Ketika salah satu pria bertelinga gemuk dengan setelan biru tua naik untuk berbicara, Tang Hao tiba-tiba menangkapnya dan berkata, "Tuan He, ini adalah perwakilan yang dikirim oleh keluarga Li, dari kelompok Li. Eksekutif, Su Haisen." Oh, Lin Yu mengangguk. Bertanya-tanya, di mana Wan Jia, siapa yang dikirim Wan Jia? Konon keluarga Wan awalnya berasal dari Wan Weichen, tuan muda keluarga Wan. Akibatnya, sesuatu terjadi pada keluarga Wan dan dia tidak datang. Dia juga mengirim perwakilan ke barisan depan. Tang Hao meregangkan lehernya dan melihat ke depan. Lihatlah. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini. Sepertinya Wan Weichen, yang telah melukainya, gagal datang secara langsung. Usai meeting pun makan malam, banyak orang tidak buru-buru keluar, dan lari ke depan untuk menjalin relasi dengan beberapa bisnis leader. Pergi, ayo makan. Lin Yu tidak repot-repot menyenangkan orang lain, jadi dia membawa stafnya untuk makan malam. Menurutnya, apakah itu seseorang atau perusahaan, fondasi dunia adalah kekuatannya sendiri. Hanya jika kekuatannya sendiri kuat, akankah menjadi sangat kompetitif, dan jika kompetitif, kontak dan lingkaran secara alami akan bergerak lebih dekat dengan Anda. Datang. Rombongan mereka adalah rombongan pertama yang tiba di aula perjamuan, jadi lusinan meja di seluruh aula perjamuan kosong saat ini. Cantik, meja ini sudah diatur. Mari kita duduk dengan santai. Lin Yu bertanya pada pelayan sambil tersenyum. Kecuali untuk 2 meja depan, duduk saja, Tuan. Pelayan itu membungkuk dan tersenyum sopan. Ayo duduk di barisan depan kali ini. Lin Yu tersenyum dan memimpin orang-orang perusahaan ke depan, di samping 2 meja depan. Jika Anda menebaknya dengan benar, Wakil Menteri Perdagangan dan staf lainnya duduk di atas meja dalam 2 bab ini, serta beberapa pemimpin bisnis yang baru saja berbicara di atas panggung. Tampaknya mereka yang datang lebih awal memiliki manfaat untuk datang lebih awal, dan mereka bahkan mendapatkan kursi yang bagus. Manajer penjualan dan beberapa eksekutif juga sangat gembira. Saya tidak menyangka bisa berhubungan dekat dengan orang-orang dari Kementerian Perdagangan kali ini. Setelah beberapa saat, orang-orang di ruang konferensi di lantai bawah datang satu demi satu, memilih meja untuk duduk secara acak. Pada dasarnya, sebuah perusahaan duduk di meja. Permisi, bisa tolong beritahu saya, meja ini adalah lokasi perusahaan kita. Lin Yu dan yang lainnya sedang mengobrol, dan tiba-tiba suara rendah datang dari dekat. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.